Kisah rute yang tak pernah terbang. Alia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan pukul 02,27. Angka itu membuatnya merinding karena dalam mimpi tadi, suara interkom pesawat terus mengulang waktu tersisa 27 menit sebelum pendaratan. Ia memegangi hidungnya yang mengeluarkan sedikit darah. Sejak memulai pelatihan sebagai pramugari baru, ia sering bermimpi aneh. Tapi mimpi yang satu ini terasa berbeda, terlalu nyata, terlalu dekat. Dalam mimpinya, ia selalu berada di kabin pesawat yang asing. Cahaya kabinnya redup, seperti hanya menyalakan lampu darurat. Setiap kursi terisi oleh penumpang yang duduk diam, tegak, tetapi tidak punya wajah. Hanya kulit polos yang halus, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa bibir. Yang lebih mengganggu lagi, mereka sering serempak memiringkan kepala ke arah Alia, seolah menyadari keberadaannya, meski Tek bisa melihat, dan pesawat itu selalu jatuh di menit ke-27. Alia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ini cuma mimpi, gumamnya. Pagi harinya ia berangkat ke Bandara Juanda untuk briefing penerbangan pertamanya minggu itu. Sebagai pramugari baru, ia masih harus belajar banyak. Tapi ia berusaha fokus dan tampak profesional. Di ruang briefing, para pramugari dan awak lain sudah duduk. Alia mengambil kursinya sambil mengecek jadwal penerbangan yang baru dibagikan. Matanya membeku. Di baris ke-6, tercantum penerbangan JT271 Surabaya Gives Balikpapan. Alia menatap kertas itu lama. Ia yakin nomor itu bukan kebetulan. Dalam mimpi, nomor yang terdengar di interkom selalu penerbangan JT-271 bersiap untuk pendaratan. Ia menunjukkannya ke seniornya, Kak Mira, yang sedang merapikan rambut. Kak, flight number ini Panoraneda. Kok kayaknya aku belum pernah dengar? Mira mengerutkan kening, mengambil kertas itu. JT271. Ia menatap Alia sebentar. Lalu, kertas itu. Gak ada jadwal rute ini. Kamu salah lihat, Lei. Ia menyerahkan kertas itu kembali. Alia melihat kertasnya lagi. Nomor JT271 sudah hilang. Berganti nomor flight lain. Seolah tidak pernah tertulis di sana. Degup jantung Alia memburu. Tadi jelas-jelas ada. Mira menepuk bahunya. Kamu kelihatan pucat. Pertama kali flying, setelah training, memang suka kebawa mimpi. Jangan dipikirin. Tapi bahkan setelah briefing selesai, pikiran Alia masih tertarik pada nomor itu. Ia berjalan menuju ruang istirahat pramugari ketika sesuatu membuatnya berhenti. Di meja resepsionis maskapai, layar monitor kedatangan berkelebat sebentar. Sangat cepat, tak sampai 1 detik menampilkan teks keberangkatan JT271 G7 lalu menghilang kembali menjadi daftar normal. Alia terperanjat, rasa dingin menjalari tengkuknya. Ia melangkah mundur dengan napas memburu. Ketika ia berbalik untuk pergi, suara interkom bandara tiba-tiba berbunyi padahal tidak ada pengumuman jadwal apapun. Namun, suara yang terdengar bukan suara operator bandara. Suara itu serak, pelan, seperti berasal dari balik pintu kabin pesawat yang tertutup. Penerbangan JT271 bersiap untuk boarding. Alia membik, perutnya serasa kosong. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. Di ujung koridor, lampu indikator gate 7 tiba-tiba berkedip. Padahal gate itu sudah ditutup sejak 3 tahun lalu. Seolah ada yang mengajak Alia untuk mendekat. Dan saat Alia menatap ke arah lampu yang berkedip itu, ia merasa seperti ada puluhan pasang mata. Mata yang tidak ada di mimpi, kini memperhatikannya dari balik lorong gelap itu. Sejak kejadian di gate 7, Alia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah ilusi akibat stres. Namun rasa dingin yang menempel di kulitnya waktu itu tidak pernah benar-benar hilang.
Hari itu, ia mendapat jadwal penerbangan pendek ke Denpasar. Penerbangan normal, aman, dan penuh turis. Alia berharap rutinitas bisa membantu melupakan kejadian aneh tersebut. Di kabin, ia bekerja seperti biasa, menunjukkan prosedur keselamatan, membantu penumpang menata barang, dan tersenyum. Senyum yang dibentuk dengan paksa saat ia sedang mengecek lorong kabin. Sebelum take off, pandangannya terpaku pada baris kursi 17. Seorang penumpang pria duduk di sana. Kepalanya menunduk, jemarinya menggatuk hingga tak lengan kursi perlahan. Ritmenya sama seperti bunyi interkom dalam mimpinya. Tuk tuk tuk. 27. Alia meneguk ludah. Kerongkongannya kering. Ia mencoba mendekat untuk memastikan semuanya baik-baik saja. "Permisi pak, apakah?" Pria itu mendongak. Alia menjerit dalam hati. Wajahnya tidak ada, tepat seperti penumpang dalam mimpinya. Kulit polos, licin, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi sekarang ia bukan sekadar mimpi. Ia duduk hanya 2 langkah dari Alia. Di kabin pesawat nyata, di tengah ratusan penumpang lain yang tidak menyadari apa-apa, Alia mundur selangkah, napasnya tersengal. Ketika ia berkedip, penumpang itu tiba-tiba sudah berwajah normal. Seorang pria paruh baya sedang menatapnya bingung. "Mbak, saya kenapa ya? Saya salah duduk?" Alia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, memaksakan senyum, dan berjalan cepat kembali ke gale sambil menahan gemetar. Selama penerbangan, ia beberapa kali melihat hal aneh lain. Bayangan berdiri di dekat pintu darurat, refleksi tanpa wajah di jendela pesawat, dan kabut tipis yang muncul lalu hilang seperti embusan napas dingin. Mira, seniornya, menyadari perubahan sikap Alia. "Kamu gak apa-apa, Le? Dari tadi kayak ketakutan." Alia "Kak, aku lihat sosok itu lagi. Sama seperti di mimpi di pesawat ini." Mira terdiam beberapa detik, lalu mendekot. Suaranya berubah lebih lirih dari biasanya. "Kalau kamu sudah mulai lihat mereka waktu terbang, kamu harus hati-hati." "Siapa mereka, Kak?" Mira tidak menjawab, hanya senyum tipis. Tapi senyumnya itu seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Nanti aku jelasin kalau kita sudah mendarat." Namun setelah pesawat tiba di Denpasar, Mira mendapat panggilan darurat dari kantor maskapai dan pergi terburu-buru. Alia tidak sempat bicara lagi dengannya. Sore itu, saat Alia kembali ke apartemennya, tubuhnya terasa lemas. Ia membuka pintu, meletakkan tas, dan menjatuhkan diri di sofa. Baru ia hendak memejamkan mata ketika terdengar suara langkah pelan di lorong lantai depan apartemennya. Alia membuka pintu dan melihat seorang pria muda baru pindah sedang mendorong koper besar ke unit sebelah. "Baru pindah ya?" tanya Alia sopan. Pria itu tersenyum hangat. "Iya, baru dari Balikpapan. Nama saya Ardan." Alia hampir membalas senyum sampai ia melihat label kecil di koper tersebut. Kursi 17 Valia membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ardan mengangkat koper, tidak menyadari tatapan syok Alia. "Senang bisa jadi tetangga, Alia," katanya. Alia menelan ludah. Ia tidak ingat pernah memberitahukan namanya. Di belakang Ardan, lorong apartemen terlihat sedikit lebih gelap, seperti kabin pesawat yang menunggu penumpangnya naik. Alia menutup pintu apartemennya perlahan, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia berjalan mondar-mondir di ruang tamu, mencoba mencari penjelasan rasional. Itu cuma nomor random di koper, bukan berarti apa-apa. Dia cuma tetangga baru. Tapi tubuhnya tetap merinding. Dalam mimpinya, penumpang tanpa wajah yang paling sering menoleh ke arahnya selalu duduk di kursi 17F. Dan kini, pemilik koper bertanda 17F tinggal tepat di sebelah pintunya. Malam datang cepat. Alia mandi, membuat teh hangat, lalu berusaha tidur. Namun,
Baru beberapa menit memejamkan mata. Ia terbangun karena dentuman kecil seperti benda jatuh dari kamar Ardan. Alia berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu muncul lagi. Tak, tak, tak. Ritmenya sama dengan suara ketukan dalam mimpi kabin pesawatnya. Akhirnya ia bangkit dan menempelkan telinga ke dinding yang memisahkan dua unit apartemen. Sunyi. Lalu, deng, suara itu jelas. Seperti bunyi interkom pesawat yang baru menyala. Alia mundur dengan napas tersengal. Ia menatap dinding itu lama. Lalu memberanikan diri keluar ke lorong. Lampu lorong redup. Hanya menyisakan cahaya kuning pucat. Ia mengetuk pintu kamar Ardan. Tidak ada jawaban. Alia mengetuk sekali lagi. Miles Ardan tetap hening. Namun dari balik celah kecil di bawah pintu, Alia melihat sesuatu. Seberkas cahaya putih yang berdenyut. Lembut, bukan cahaya lampu rumah, tapi lebih seperti lampu kabin pesawat. Alia menelan ludah. Ia meraih gagang pintu. Memutarnya perlahan. Terkunci. Namun pintu itu bergetar. Seolah ada langkah kaki bergerak dari dalam. Semakin dekat. Semakin dekat. Alia mundur selangkah. Saat langkah itu berhenti tepat di balik pintu, terdengar suara lirih. Suara perempuan yang serak dan nyaris tidak terdengar. Seperti datang dari pengeras suara kabin rusak. Silakan duduk di kursi Anda masing-masing. Alia membeku. Suara itu adalah suara pramugari. Suara yang pernah ia dengar dalam mimpi. Persis. Tiba-tiba lampu lorong berkedip-kedip. Dalam satu kilatan cahaya, Alia melihat bayangan banyak orang berdiri di lorong. Diam. Tanpa wajah. Dalam kilatan berikutnya, mereka hilang. Alia terpaku di tempat. Pintu kamar Ardan terbuka sedikit, hanya celah kecil dan udara dingin. Seperti dari ruang AC pesawat yang berlebihan menyembur keluar. Alia bisa melihat sedikit bagian dalam ruangan. Dan itu bukan kamar apartemen. Yang terlihat adalah lorong kabin pesawat, lengkap dengan deretan kursi, lampu-lampu overhead, dan kabut tipis yang berputar pelan di atas lantai kabin. Cahaya putih kebiruan memantul seperti dari lampu darurat pesawat. Alia menahan napas, tubuhnya membatu. Di baris kursi dekat pintu, seseorang berdiri. Tubuhnya tegap, kepalanya pelen-pelen menoleh ke arah pintu. Namun wajahnya sama sekali tidak ada. Alia mundur cepat, menutup mulut agar tidak berteriak. Pintu kamar Ardan menutup sendiri. Setelah beberapa detik, semua kembali normal. Lampu lorong menyala stabil. Tidak ada kabin pesawat. Tidak ada kabut. Tidak ada orang tanpa wajah. Alia berlari masuk ke kamarnya. Mengunci pintu rapat-rapat. Ia merosot ke lantai sambil menggigil. Pikirannya kacau. Jika kamar Ardan benar-benar terhubung ke kabin pesawat dari mimpinya, berarti mimpi itu bukan sekadar mimpi. Alia meraih ponselnya, lalu memutuskan mencari satu Satania. Orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kak Mira. Namun sebelum ia menekan nomor Mira, ponselnya tiba-tiba bergetar. Notifikasi baru muncul. Voice message masuk 00/27 dari nomor tidak dikenal. Alia menekan play dengan tangan gemetar. Suara itu adalah suara interkom pesawat dan suara seorang pramugari. Penerbangan JT271 segera bersiap untuk pendaratan. Dalam pesan itu, Alia juga mendengar suara lain napas seseorang, seolah merekam dari dalam kabin. Dan di menit terakhir rekaman, ada suara lain lagi. Suara Mira. Alia, jangan buka pintu kamar itu lagi. Alia tidak tidur semalaman. Pesan suara itu terus terulang di kepalanya. Suara interkom pesawat, suara napas seseorang dari dalam kabin, dan suara Mira yang jelas berkata, Alia, jangan buka pintu kamar itu lagi. Begitu matahari muncul, Alia langsung pergi ke Bandara Juanda. Bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari Mira. Namun, sesampainya di mes awak kabin, seorang staf mengatakan bahwa Mira sedang cuti mendadak. Tidak ada detail,
Tidak ada penjelasan. Alia mulai panik. Ia kemudian menuju perpustakaan bandara, tempat di mana maskapai menyimpan arsip penerbangan lama. Tempat itu jarang dikunjungi. Lampunya redup, rak-raknya berdebu. Seorang petugas tua menyambut Alia dengan tatapan penasaran. "Cari data apa, nak?" Alia mencoba tenang. "Saya butuh arsip penerbangan, JT271. Tahun berapapun tidak apa-apa." Pria itu terdiam sangat lama. Lalu ia menggeleng pelan. Tidak ada penerbangan dengan nomor itu. "Tapi tidak ada," ulangnya tegas. Suara rendah namun mengandung sesuatu seperti ketakutan. Alia menunduk. "Tolong, ini penting." "Ada?" Yang terjadi, pria itu memejamkan mata, menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata, "Ikut saya." Ia membawa Alia ke ruang belakang. Ia membuka lemari arsip yang disegel dengan lakban berwarna kuning pudar. Di balik tumpukan map, ia mengambil satu map kusam berwarna coklat. Tanpa berkata banyak, ia menyerahkannya kepada Alia. "Kalau sudah selesai, kembalikan. Jangan kasih tahu siapapun." Alia membuka map itu. Halaman pertama membuat tenggorokannya tercekat. Laporan kecelakaan penerbangan JT271 kurang 23 Mei tahun 2004. Judul yang seharusnya tidak ada. Judul yang dikatakan orang-orang tidak pernah eksis. Tangan Alia gemetar saat ia membaca. Pesawat itu dilaporkan jatuh di laut setelah kehilangan komunikasi selama 27 menit. Saksi terakhir mengatakan kabin pesawat dipenuhi kabut tipis. Sebelum sinyal hilang, semua penumpang dan awak dinyatakan tewas. Alia melanjutkan membaca daftar awak. Pesawat, pilot, co-pilot, 2 pramugara, dan 1 pramugari bernama Alia Sari. Putri Alia menutup mulutnya. Foto kecil di samping nama itu, Mahania, atau setidaknya perempuan yang sangat mirip dengannya. Mirip sampai sulit membedakan. Apa ini? Pria penjaga arsip itu bicara pelan. "Itu kecelakaan besar." Tapi pihak maskapai waktu itu tutup mulut. Banyak hal aneh. Laporan suara dari penumpang 4 hari setelah pesawat hilang. Panggilan telepon dari nomor kabin. Alia merinding. "Kenapa aku bisa mimpi pesawat itu?" tanyanya. Suara hampir hilang. Pria itu menatapnya. Beberapa tahun sekali, pesawat itu muncul lagi dalam mimpi orang-orang yang punya hubungan dengan salah satu korban. Alia tidak mengerti. Hubungan apa? Pria itu menelan ludah. Kadang hubungan itu bukan dari dunia kita. Sebelum Alia sempat bertanya lagi, ponselnya berbunyi. Notifikasi dari nomor tak dikenal. Satu foto masuk dengan tangan gemetar. Alia membukanya. Itu foto lorong kabin pesawat JT271 yang gelap, penuh kabut. Di tengah lorong ada sosok seseorang sedang berdiri. Sosok itu adalah Alia, atau sesuatu yang terlihat seperti Alia, tapi wajahnya kosong, tanpa fitur apapun. Alia menjatuhkan ponsel. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Pria penjaga arsip itu berbisik lirih, "Kamu harus pergi dari bandara sekarang." Namun, saat Alia berbalik, seseorang berdiri di ambang pintu ruang arsip. Ardan, dengan tubuh tegap, menatap Alia tanpa ekspresi. Di belakangnya, lorong bandara terlihat berkabut. Lampu-lampu berkedip seperti lampu darurat kabin. Ardan tersenyum pelan, tapi matanya kosong. "Aturannya berubah, Lai," katanya lembut. "Kita sudah terlambat masuk pesawat." Mereka menunggu. Alia mundur dengan napas tersengal. Dari speaker bandara di atas kepala mereka terdengar suara intercom yang tidak mungkin muncul di ruang arsip. Penerbangan JT271 bersiap untuk pendaratan. Alia mundur sampai punggungnya menempel pada lemari arsip. Udara di ruangan itu berubah dingin, menusuk tulang. Cahaya lampu fluoresen berkedip cepat, seperti mencoba melawan kegelapan yang merembes dari lorong di belakang Ardan. Pria penjaga arsip berteriak, "Jangan dekat-dekat, dia bukan
Kalimat itu terpotong tiba-tiba, seolah seseorang mencabut suaranya dari tenggorokan. Tubuh pria itu jatuh berlutut sambil memegangi leher, wajahnya pucat. Ardan berjalan masuk, suaranya tenang, tidak terburu-buru, tidak mengancam. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Alia, waktumu hampir habis. Penerbangan JT-271 sudah menunggu sejak lama. Aku bukan bagian dari pesawat itu, jawab Alia, mencoba tegar, meski suaranya bergetar. Ardan menggeleng, tersenyum tipis. Kamu tidak mengerti. Kamu adalah bagian yang hilang, bagian yang harus kembali. Alia berlari melewatinya, keluar dari ruang arsip. Lorong bandara tampak berubah bentuk. Kursi-kursi menutup sendiri. Sinege berkedip. Gate 7, boarding. Seorang petugas kebersihan lewat mendorong troli. Tapi ketika Alia melihat wajahnya, tidak ada fitur sama sekali. Lorong itu perlahan berubah menjadi kabin pesawat. Alia memaksa dirinya tetap berlari, mencari pintu keluar, mencari kerumunan manusia. Normal namun, setiap langkah justru membawa dirinya lebih dalam ke fuselage. Pesawat yang seharusnya sudah hancur 20 tahun lalu di sisi kirinya. Deretan kursi mulai terisi. Sosok-sosok tak berwajah duduk diam, menatap ke depan di sisi kanan. Jendela pesawat memperlihatkan bukan landasan, melainkan laut gelap tempat pesawat itu dulu jatuh. JT-271 akan segera mendarat. Suara intercom menggema. Mohon tetap berada di tempat duduk Anda. Alia menutupi telinganya. Berhenti. Tapi suara itu berubah menjadi suara Mira. Alia, dengarkan aku. Alia berhenti seketika. Kabin bergoyang pelan, seperti terbang melewati angin kencang. Amira, bisiknya. Kabut menebal. Dari ujung lorong pesawat yang semakin gelap, sosok Mira muncul. Tubuhnya sempoyongan, seragam pramugari basah oleh air laut. Rambut menutupi sebagian wajah. Namun godaan kelegaannya hanya berlangsung sesaat. Karena ketika Mira mendongak, ia tidak punya wajah lagi. Suara Mira tetap terdengar, meski bibirnya tidak ada. Kau harus kembali ke kursimu, Alia. Pesawat ini butuh awak lengkap sebelum bisa mendarat. Alia mundur, tapi di belakangnya Ardan sudah muncul. Tempo tanpa ekspresi. Duduklah, katanya. Pendaratan ini belum pernah selesai sejak 2004. Kabin tiba-tiba miring, membuat Alia terpeleset ke salah satu kursi. Sabuk pengaman melilit sendiri, mengikat tubuhnya erat. Napas Alia memburu, dadanya sesak. Aku bukan orang itu, teriak Alia. Mira berdiri di lorong. Nama tidak penting, wajah tidak penting. Yang penting, parentmu. JT-271 butuh pramugari kelima. Dan pesawat ini tidak akan berhenti mencarimu sampai kau duduk di kursimu. Kabin semakin gelap. Air laut mulai merembes dari lantai. Dingin, asin, mengalir menuju kursi Alia. Alia menutup mata. Tidak, tolong, tidak. Di tengah kacau itu, intercom berbunyi sekali lagi lebih jernih dari sebelumnya. Penerbangan JT-271 bersiap untuk pendaratan akhir. Dan saat gelombang air menelan kakinya, Alia merasakan dunia runtuh ke dalam kegelapan pekat. Keesokan paginya, petugas bandara menemukan ruang arsip kosong. Arsip JT-271 hilang. Pria penjaga arsip menghilang. Tidak ada jejak pertarungan, tidak ada tanda perlawanan, hanya pintu yang terbuka sedikit. Dan udara dingin yang aneh memenuhi ruangan. Di layar kedatangan bandara, sebuah teks muncul selama kurang dari 1 detik sebelum menghilang kembali. JT-271 mendarat dan di salah satu CCTV lorong bandara, terlihat seorang pramugari berjalan sendirian ke arah gate ke-7. Seragamnya basah oleh air laut, tidak ada wajahnya, tidak ada identitas, hanya name tag yang terbaca jelas, Alia. Dan cerita pun
tamat.